Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, pada hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan teknologi informasi pada skala perusahaan global. Next. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Fikri Radhariswanto, kemudian ada Selvi Nurmeida, dan yang terakhir ada Intan Amalia Nurjana. Untuk materi yang pertama akan saya jelaskan. Next. Nah, untuk materi yang pertama ini ada bisnis dan teknologi informasi. Jadi pentingnya strategi dan operasional teknologi informasi di dalam bisnis pada masa sekarang ini tidak dapat kita pertanyakan lagi. Sejak abad ke-21, banyak perusahaan di seluruh dunia bermaksud mengubah diri mereka menjadi perusahaan bertenaga bisnis global melalui jalur investasi di dalam e-bisnis, e-commerce, dan inisiatif teknologi informasi lainnya. Jadi ada kebutuhan nyata bagi manajemen bisnis dan perusahaan untuk memahami cara mengelola fungsi organisasi yang vital ini, yaitu teknologi informasi. Karena pada masa sekarang ini, kebutuhan teknologi informasi di dalam suatu bisnis tidak dapat terpisahkan lagi dan sangat membantu perusahaan di dalam melakukan aktivitas-aktivitas bisnisnya. Maka dari itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memperhatikan konsumen dan nilai-nilai bisnisnya yang berfokus pada pengelolaan teknologi informasi. Next. Next, Sel. Belum ada. Belum. Nah, yang kedua ini ada mengelola teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan komponen penting dan inti dari kesuksesan bisnis bagi perusahaan saat ini. Namun teknologi informasi juga merupakan sumber daya bisnis yang vital yang harus dikelola dengan baik. Demikian juga telah melihat banyak contoh di dunia nyata di mana pengelolaan teknologi informasi memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan atau kontribusi terhadap kegagalan inisiatif bisnis strategi perusahaan. Oleh karena itu, mengelola sistem informasi dan teknologi yang mendukung proses bisnis modern perusahaan saat ini merupakan tantangan besar bagi para manajer bisnis dan elemen-elemen pada setiap perusahaan itu sendiri. Next. Nah, untuk selanjutnya, ada komponen di dalam mengelola teknologi informasi. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama itu mengelola bersama pembangunan dan implementasi bisnis serta teknologi informasi. Jadi dalam strategi ini dipimpin oleh CEO dan CIO dengan memproposalkan yang dikembangkan oleh manajer bisnis dan teknologi informasi dan profesional mengenai penggunaan teknologi informasi untuk mendukung prioritas bisnis strategi perusahaan. Proses perencanaan bisnis atau teknologi informasi ini menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnis strategisnya. Kemudian yang kedua, ada mengelola pengembangan dan implementasi bisnis baru dan aplikasi teknologi informasi serta teknologi. Langkah ini merupakan tanggung jawab utama CIO dan CTO. Area manajemen TI ini melibatkan pengelolaan proses untuk pengembangan dan implementasi sistem informasi, serta tanggung jawabnya untuk penelitian ke dalam bisnis strategi penggunaan teknologi informasi baru. Yang ketiga itu ada next. Yang ketiga itu ada mengelola organisasi teknologi informasi dan infrastruktur TI. Jadi CIO dan manajer TI bertanggung jawab untuk mengelola pekerjaan profesional teknologi informasi yang biasanya diatur ke dalam berbagai tim proyek dan lainnya dalam subunit organisasi. Next. Nah, untuk materi selanjutnya ini ada mengelola fungsi teknologi informasi. Di dalam mengelola fungsi teknologi informasi, yang merupakan konsep luas yang berpusat pada departemen atau lingkungan teknologi informasi yang memberikan nilai bisnis kepada perusahaan. Hal ini adalah seperangkat aturan, peraturan, dan kebijakan yang menetapkan dan memastikan operasi departemen teknologi informasi yang efektif, terkontrol, dan berharga. Ini juga menyediakan metode untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kinerja teknologi informasi dan bagaimana hubungannya dengan pertumbuhan bisnis. Next. Oke, selanjutnya ada mengorganisasikan teknologi informasi. Inovasi di dalam dunia teknologi informasi berkembang dengan cepat dan selaras dengan perkembangan karakteristik masyarakat modern yang memiliki mobilitas tinggi, memiliki kebutuhan akan layanan yang fleksibel,
serba mudah, dan memuaskan, serta mengejar efisiensi di segala aspek, khususnya aspek bisnis. Kebutuhan perusahaan akan sistem dan metode yang reliable semakin meningkat seiring dengan era globalisasi di mana dunia bisnis semakin cepat berkembang secara meluas. Next. Nah, di sini ada poin-poin penting di dalam mengelola teknologi informasi. Di sini ada 6 poin. Yang pertama itu mengelola pengembangan aplikasi. Manajemen pengembangan aplikasi melibatkan pengelolaan aktivitas seperti sistem analis dan desain, pembuatan prototipe, pemrograman aplikasi, manajemen proyek, jaminan kualitas dan pemeliharaan sistem untuk semua bisnis utama, dan pengembangan proyek teknologi informasi. Kemudian yang kedua itu ada mengelola operasi sistem informasi. Jadi manajemen operasi sistem informasi ini berkaitan dengan penggunaan hardware, software, jaringan, dan sumber daya personel di pusat data, perusahaan atau unit bisnis dari sebuah organisasi. Next. Perencanaan staf teknologi informasi. Jadi keberhasilan atau kegagalan organisasi layanan informasi terutama bertumpu pada kualitas SDM-nya itu sendiri. Jadi banyak perusahaan mempertimbangkan perencanaan staf teknologi informasi ini atau perekrutan, pelatihan, dan mempertahankan personil informasi sistem ini yang berkualifikasi dan berkualitas sebagai salah satu tantangan terbesar mereka agar perencanaannya berhasil. Next. Yang keempat itu ada CIO dan teknologi informasi eksekutif lainnya. Chief Information Officer mengawasi semua penggunaan teknologi informasi di banyak tempat dan membawanya ke dalam keselarasan dengan tujuan bisnis strategis. Jadi semua tradisi layanan komputer nasional, teknologi internet, layanan jaringan telekomunikasi, dan layanan dukungan teknologi informasi sistem adalah tanggung jawab dari CIO ini, Chief Information Officer. Next, ada manajemen teknologi. Manajemen teknologi yang berubah dengan cepat penting bagi organisasi manapun. Perubahan teknologi informasi seperti kebangkitan PC, jaringan klien, internet, dan intranet telah datang dengan cepat dan dramatis dan diharapkan begitu dilanjutkan ke masa depan, perkembangan dari teknologi sistem ini telah memiliki dan akan terus berdampak besar bagi operasi, biaya, pekerjaan manajemen lingkungan, dan posisi kompetitif banyak organisasi, sehingga dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Kemudian untuk poin yang terakhir itu ada mengelola layanan penggunaan. Jadi tim dan kelompok profesional bisnis biasanya menggunakan workstation PC, paket perangkat lunak, internet dan intranet, serta jaringan lainnya untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi ke aktivitas kerja mereka. Dengan demikian, banyak perusahaan telah didukung dengan membuat layanan penggunaan atau layanan klien yang berfungsi untuk mendukung dan mengelola komputasi pengguna akhir dan kelompok kerja. Next. Selanjutnya ini kita akan membahas tentang outsourcing yang merupakan pemindahan pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. Fungsi informasi sistem ini yang biasanya dialihdayakan adalah pengembangan aplikasi perangkat lunak. Proses ini termasuk membuat kontrak atau mensubkontrakkan dengan organisasi eksternal untuk mengembangkan produk perangkat lunak lengkap atau sebagian, pembelian produk perangkat lunak yang dikemas atau disesuaikan, atau aktivitas sumber daya yang membantu dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Meskipun perusahaan dapat secara teoritis memilih untuk melakukan outsourcing fungsi organisasi apapun dan untuk alasan apapun. Next. Nah, selanjutnya ini terdapat poin-poin yang berupa alasan mengapa perusahaan perlu melakukan outsourcing. Yang pertama itu menghemat uang dan mencapai pengembalian investasi atau ROI yang lebih besar. Jadi outsourcing sistem informasi dan teknologi informasi berfungsi sebagai penyedia layanan terampil yang dimana seringkali merupakan pendekatan strategis untuk merenggangkan anggaran yang besar. Kemudian yang kedua itu fokus pada kompetensi inti. Para profesional outsourcing memungkinkan organisasi dan karyawannya untuk fokus pada bisnis yang mereka jalani daripada bisnis yang tidak mereka jalani. Dengan menggunakan strategi outsourcing ini untuk pengembangan aplikasi, organisasi dapat memfokuskan profesional IS-nya
pada mengidentifikasi dan memecahkan masalah bisnis daripada pemrograman dan pembuatan prototipe aplikasi baru. Kemudian yang ketiga itu ada mencapai tingkat kepegawaian yang fleksibel. Penggunaan strategis dan pendekatan outsourcing untuk fungsi TI ini dapat menghasilkan bisnis bertumbuh tanpa meningkatkan biaya overhead. Outsourcing menyediakan kumpulan yang berkualitas secara profesional tersedia untuk proyek unit khusus dan melimpah. Kemudian yang keempat itu ada keuntungan di dalam mendapatkan akses sumber daya global. Jadi The Outsourcing Institute itu menyatakan bahwa bukan lagi tentang apa yang bahwa outsourcing ini bukan lagi tentang apa yang dimiliki dan dibangun, tapi kesuksesan itu bergantung pada sumber daya dan bakat yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi dalam menggunakan keahlian global memungkinkan organisasi untuk mendapatkan keuntungan dari tenaga kerja yang terampil, terlepas dari lokasinya dan secara signifikan meningkatkan kualitas hasil kerjanya. Kemudian yang terakhir itu ada decrease time to market. Jadi outsourcing ini memperluas manfaat bisnis kecil tradisional yang berupa fleksibilitas dan responsivitas yang memungkinkan organisasi yang lebih kecil untuk bersaing secara efektif terhadap perusahaan yang lebih besar, melengkapi tenaga kerja yang ada dengan dukungan yang lepas yang bisa memungkinkan produktivitas tanpa batas. Jadi memiliki akses sumber daya yang dapat dikerjakan proyek-proyek utamanya, bahkan ketika karyawan tersebut sedang tidak berada dalam tempat dari pekerjaan tersebut. Next. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada offshoring yang merupakan strategi yang melibatkan pemindahan operasi, manufaktur atau layanan pelanggan ke lokasi di luar negeri yang berbiaya lebih rendah. Meskipun sering dibingungkan dengan outsourcing, offshoring juga semakin menjadi bagian dari pendekatan strategis untuk manajemen sistem informasi. Offshoring dapat didefinisikan sebagai relokasi proses bisnis, organisasi, termasuk produksi dan manufaktur, ke lokasi dengan biaya yang lebih rendah, biasanya ke luar negeri. Offshoring dapat dipertimbangkan dalam konteksnya, baik offshoring produksi maupun offshoring layanan. Next. Nah, untuk materi selanjutnya ada kegagalan dalam pengelolaan teknologi informasi. Mengelola teknologi informasi ini tentunya bukan tugas yang mudah. Jadi fungsi sistem informasi seringkali memiliki masalah kinerja di berbagai organisasi. Manfaat yang dijanjikan teknologi informasi tidak terjadi dalam banyak kasus yang terdokumentasi. Jadi studi yang dilakukan oleh firma konsultan, manajemen, dan penelitian universitas telah menunjukkan bahwa banyak bisnis yang tidak berhasil dalam mengelola penggunaan teknologi informasinya. Dengan demikian terbukti bahwa di banyak organisasi teknologi informasi tidak digunakan secara efektif dan efisien, dan telah terjadi kegagalan dalam manajemen TI tersebut. Contohnya, teknologi informasi tidak digunakan secara efektif oleh perusahaan yang menggunakan teknologi informasi terutama untuk mengkomputerisasi proses bisnis tradisional, alih-alih mengembangkan proses bisnis secara bisnis elektronik inovatif yang melibatkan pelanggan, pemasok, dan bisnis lainnya. Kemudian teknologi informasi tidak digunakan secara efisien oleh sistem informasi itu, jadi memberikan waktu respon yang buruk dan waktu henti yang terjadi dengan intonasi yang sering, atau oleh para profesional informasi sistem dan konsultan yang tidak mengelola proyek pengembangan aplikasi dengan benar. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Selvi. Kepada Selvi dipersilakan. Ya, selanjutnya itu materi mengenai manajemen global TI, di mana dimensi internasional merupakan menjadi bagian penting dari mengelola bisnis enterprise dalam ekonomi global dan pasar global saat ini. Nah, dimensi internasional ini merupakan konteks yang mempengaruhi seluruh aspek lingkungan eksternal lainnya. Lingkungan internasional menimbulkan pesaing, pelanggan, serta pemasok baru dan membentuk tren sosial, teknologi, dan ekonomi. Nah, untuk saat ini, setiap perusahaan harus bersaing secara global. Komponen internasional dalam lingkungan eksternal juga menyajikan kesempatan-kesempatan dan tantangan-tantangan, serta mempunyai potensi sebagai faktor yang berpengaruh langsung pada operasi perubahan. Selanjutnya, dimensi dari sistem informasi adalah organisasi, manajemen, dan teknologi informasi. Yang pertama ada organisasi, merupakan sistem informasi, bagian yang tak terpisahkan dari organisasi. Elemen kunci dari organisasi adalah orang-orang yang ada di dalamnya.
kemudian struktur organisasinya, proses bisnisnya, dan bagaimana budaya yang ada di lingkungannya. Kemudian yang kedua, manajemen tugas merupakan berusaha memahami banyak keadaan yang dihadapi oleh organisasi, mengambil keputusan, dan merumuskan rencana kegiatan untuk memecahkan permasalahan organisasi. Yang terakhir yaitu teknologi informasi, adalah sesuatu dari banyak alat yang digunakan manajer untuk menghadapi sebuah perubahan. Nah, selanjutnya kekuatan-kekuatan internasional yang dipengaruhi melalui perkembangan politik dunia, kemudian ketergantungan ekonomi, penurunan nilai-nilai, dan sikap serta transfer teknologi yang ada. Nah, dalam konteks lebih sempitnya lagi, kekuatan-kekuatan ini berwujud kayak seperti misalnya ketergantungan sumber daya impor, kemudian keadaan resesi atau recovery perekonomian dunia, persaingan dengan perusahaan-perusahaan multinasional, perubahan pola kehidupan yang lebih materialistik dan individualistik, seperti yang sekarang sudah terjadi di Indonesia sendiri, banyak sekali pola kehidupan yang mereka lebih memilih menjadi manusia-manusia yang individualis gitu. Kemudian tingkat pertukaran mata uang asingnya, dan lain sebagainya. Nah, manajer hendaknya mampu menganalisa dan mengantisipasi untuk kemudian meletakkan dasar yang kuat dalam menghadapi perkembangan dunia internasional ini. Selanjutnya, manajemen dari standar TI global bukan hanya secara teknis rumit, tetapi juga memiliki implikasi besar atas politik dan budayanya. Untuk mengelola jaringan komunikasi data internasional, termasuk internet, intranet, extranet, dan jaringan lainnya, adalah tantangan utama yang besar dihadapi TI Global Management atas standar teknologi atau yang biasa disebut sebagai infrastruktur teknologi, yaitu dimensi lain dari manajemen TI Global, seperti mengelola hardware, software, sumber daya data, jaringan telekomunikasi, dan fasilitas komputasi yang mendukung operasi bisnis global ini. Nah, untuk mengembangkan bisnis yang sesuai dengan strategi TI untuk pasar global harus menjadi langkah pertama dalam manajemen teknologi informasi globalnya. Setelah semuanya selesai, penggunaan akhir dari manajer IS-nya dapat pindah untuk mengembangkan portofolio aplikasi bisnis yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis atau TI strateginya, seperti perangkat kerasnya, kemudian perangkat lunaknya, bagaimana metode manajemen sumber daya data untuk menyediakan yang diperlukan untuk kebutuhan database-nya, dan akhirnya proyek pengembangan sistem yang akan menghasilkan global sistem informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada tantangan budaya, politik, dan geoekonomis dalam TI ini. Di antaranya ada tantangan budaya, yaitu kendala budaya ini merupakan sebuah kendala yang diakibatkan karena organisasi global harus dapat memecahkan kendala budayanya yang bersangkutan dengan kebiasaan dari daerah-daerah tertentu. Karena organisasi global ini merupakan sebuah organisasi yang menawarkan sebuah barang atau jasa, dan kendala budaya merupakan sebuah kendala yang sangat besar. Seperti contohnya, tantangan budaya yang dihadapi bisnis global dan manajer TI termasuk seperti perbedaan dalam bahasa, dalam perusahaan yang ada, kemudian kepentingan budayanya seperti apa, agama yang dianut oleh para pekerja dan lingkungannya, adat istiadat yang biasa mereka lakukan seperti apa, sikap sosialnya, dan filosofi politiknya. Nah, untuk tantangan politiknya, merupakan kendala politik secara besar dirasakan oleh organisasi global, karena politik ini merupakan sebuah bentuk dari pemikiran yang harus ditaati dan memiliki aturan secara konkret, jadi mutlak dan harus diikuti. Kemudian, politik ini merupakan sebuah penyesuaian dari budaya dan bentuk dari perealisasian bentuk-bentuk fisik yang harus ditaati oleh organisasi global. Nah, contohnya seperti tantangan politik utama, banyaknya negara yang memiliki aturan yang mengatur atau melarang transfer data melintasi batas negara mereka, seperti data lintas batas. Kemudian arus, nah terutama informasi pribadi seperti catatan personel lainnya gitu. Nah, kemudian yang biasa terjadi yaitu seperti terlalu ketat dalam aturan negaranya, lalu berdampak pada perusahaannya, seperti mengenakan pajak atau melarang impor perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, kemudian ada tantangan geoekonomik, di mana kendala geoekonomik ini berhubungan langsung dengan perekonomian yang berbatas pada wilayah geografis sebuah negara maupun batas-batas geografis dari ketidaksamaan mata uang, kemudian kebutuhan finansialnya yang berbeda, pengeluaran dana, dan kebutuhan dalam hal pencarian keuangan masyarakat tertentu atau pada mata pencaharian masyarakat sekitarnya itu. Contohnya mungkin masih ada butuh waktu lama untuk
terbang dengan spesialis saat informasi teknologi ini menjadi masalah yang terjadi di situs jarak jauh. Nah, di banyak negara kan ada tuh beberapa yang masih kesulitan untuk mendapatkan layanan telepon dan telekomunikasi yang berkualitas baik, seperti negara-negara yang masih kurang baik dalam perkembangannya. Selanjutnya, strategi global bisnis teknologi information, di mana bisnis yang bergerak menjauh dari strategi internasional, di mana anak perusahaan asing otonom tetapi bergantung pada kantor pusat untuk proses, produk, dan ide baru. Atau dari strategi global ini, di mana perusahaan-perusahaan di seluruh dunia dikelola dengan cermat oleh kantor pusat perusahaan. Nah, sebaliknya, perusahaan yang sedang bergerak menuju transnasional strategi, di mana bisnis perusahaan sangat bergantung pada sistem informasinya dan teknologi internet untuk membantu mengintegrasikan aktivitas bisnis globalnya itu. Nah, untuk daripada memiliki unit IS independen di anak perusahaannya, atau bahkan operasi IS ini berpusat diarahkan dari kantor pusatnya. Sebuah bisnis transnasional ini berusaha untuk berkembang secara integrasi dan perangkat keras, perangkat lunak, dan arsitektur berbasis internet yang bekerja sama di seluruh dunia untuk platform TI-nya. Nah, selanjutnya ada aplikasi global bisnis IT, di mana kebanyakan multinasional perusahaan memiliki penganggaran keuangan global, sistem manajemen kas, dan aplikasi otomatis kantor seperti sistem fax dan email. Ketika operasi global berkembang dan persaingan global memanas, namun ada tekanan yang meningkat bagi perusahaan untuk melakukannya, seperti memasang aplikasi e-commerce dan e-business global untuk pelanggan dan pemasok mereka. Contohnya seperti yang termasuk situs web Iniaga Global dan sistem layanan pelanggan untuk pelanggan, dan sistem manajemen rantai pasokan global untuk pemasok. Nah, untuk di masa lalu, seperti sistem mengandalkan hampir secara eksklusif pada jaringan komunikasi tele yang dibangun secara pribadi atau yang dimiliki oleh pemerintah. Sekarang, penggunaan bisnis eksplosif internet, intranet, dan extranet untuk Iniaga telah membuat aplikasi seperti yang jauh lebih layak untuk dilakukan oleh perusahaan global untuk memacu atau mendukung kemajuan dari perusahaan itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Ya, selanjutnya yaitu tentang platform global bisnis teknologi informasi. Pengelolaan platform teknologi atau bisa disebut juga sebagai infrastruktur teknologi adalah dimensi utama lain dari manajemen TI global, yaitu mengelola perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya data, jaringan telekomunikasi, dan fasilitas komputasi yang mendukung operasi bisnis global. Internet dan World Wide Web atau yang biasa dikenal WWW sekarang telah menjadi komponen penting dalam bisnis dan perdagangan internasional. Dalam beberapa tahun, internet dengan ribuan jaringan komputer dan database yang saling berhubungan telah memantapkan dirinya sebagai platform teknologi yang tanpa batas. Dengan menghubungkan bisnis mereka ke infrastruktur global online ini, perusahaan dapat memperluas pasar mereka, mengurangi komunikasi dan distribusi biaya, dan meningkatkan margin keuntungan tanpa mengeluarkan biaya besar untuk fasilitas telekomunikasi baru. Next. Selanjutnya, tentunya data global, masalah akses. Tentunya ada masalah akses untuk mengelola data global, yaitu masalah data global telah menjadi subjek kontroversi politik dan hambatan teknologi dalam operasi bisnis global selama bertahun-tahun, tetapi menjadi lebih terlihat dengan pertumbuhan internet dan tekanan e-commerce. Contoh utamanya adalah masalah Transborder Data Flow atau TDF, di mana data bisnis mengalir melintasi perbatasan internasional melalui jaringan telekomunikasi sistem informasi global. Organisasi yang berbasis di Paris, yaitu Reporter Without Border atau RSF, melaporkan bahwa ada 45 negara yang membatasi akses warganya ke internet, yaitu ya. Yang paling mendasar yaitu antara sensor internet dan keterbukaan di tingkat nasional, berputar sekitar 3
tiga, yaitu dengan cara utama yaitu mengendalikan saluran, menyaring aliran, dan menghukum pemasok. Itu cara mereka dalam caranya membatasi akses internet itu. Di negara-negara seperti Burma, Libya, Korea Utara, Suriah, dan negara-negara di Asia Tengah, itu akses internet dilarang atau dibatasi ketat melalui ISP yang dikendalikan oleh pemerintah. Next. Selanjutnya, pengembangan sistem global. Secara alami ada beberapa masalah, yaitu ada konflik antara lokal versus persyaratan sistem global, serta kesulitan menyetujui fitur sistem secara umum, seperti antarmuka pengguna multibahasa dan standar desain yang fleksibel. Masalah lain, pengembangan sistem lainnya muncul dari gangguan yang disebabkan oleh implementasi sistem dan aktivitas pemeliharaan. Selanjutnya, masalah pengembangan sistem global penting lainnya berkaitan dengan global standarisasi definisi data. Definisi data umum diperlukan untuk berbagi data di antara bagian-bagian bisnis internasional. Perbedaan bahasa, budaya, dan platform teknologi tentunya dapat mempersulit standarisasi data global. Lalu bagaimana sih strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah pengembangan sistem tersebut? Itu. Yang pertama yaitu strategi pertama mengubah aplikasi yang digunakan. Aplikasi yang digunakan di dalam rumah tangga atau yang skalanya kecil menjadi aplikasi global. Seringkali sistem yang memiliki versi aplikasi terbaik akan dipilih untuk penggunaan global. Selanjutnya yang kedua yaitu mendirikan multinasional team, yang artinya dengan pengembangan orang-orang dan beberapa anak perusahaan untuk memastikan sistem tersebut dapat memenuhi kebutuhan situs lokal serta kantor pusat perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu pengembangan paralel. Pengembangan paralel ini merupakan bagian dari sistem yang ditugaskan ke anak perusahaan yang berbeda dan dari kantor pusat untuk dikembangkan pada saat yang sama, berdasarkan keahlian dan pengalaman di setiap situs. Lalu yang keempat yaitu membuat konsep pusat keunggulan. Dalam pendekatan ini, seluruh sistem dapat ditugaskan untuk pengembangan kepada anak perusahaan tertentu berdasarkan keahliannya dalam dimensi bisnis, atau secara teknis dibutuhkan untuk pengembangan yang dapat menjadi sukses. Lalu pendekatan yang terakhir atau strategi terakhir yaitu melakukan outsourcing pekerjaan. Pengembangan ke perusahaan global atau lepas pantai yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis global tersebut atau IT. Namun pendekatan yang terakhir ini membutuhkan kolaborasi tim, pengembangan, dan pengawasan manajerial untuk memenuhi kebutuhan global bisnis. Jadi, global tim pengembangan sistem banyak menggunakan internet, intranet, groupware, dan teknologi kolaborasi elektronik lainnya. Next. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Jadi di kasus ini kelompok kami akan menjelaskan tentang Reassurance Group of America dan Fonterra. Jadi atau going for unified global operasi atau menuju operasi global yang terpadu. Nah, apa sih bagaimana perusahaan ini? Jadi, Reassurance Group of America ini merupakan perusahaan reasuransi yang berdiri di Missouri, Amerika, yang menangani berbagai masalah reasuransi. Nah, perusahaan ini memiliki banyak cabang di berbagai negara. Tentunya, banyak komunikasi dan kerja tim dan membutuhkan banyak komunikasi dan kerja tim sehingga dalam bekerja samanya itu menjadi sukses gitu ya.
Nah, kalau yang kedua itu perusahaan Fonterra. Perusahaan Fonterra ini berada di Auckland, Selandia Baru, yang merupakan perusahaan susu. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan raksasa dengan cabang ada di 70 negara. Nah, karena tadi ini sudah mengglobal, tentunya ada banyak kendala yang terjadi ya. Nah, dari sini ada berbagai pertanyaan yang timbul gitu. Apa nilai bisnis dari perkembangan sistem global ini untuk perusahaan yang disebutkan? Nah, nilai bisnis dari perkembangan sistem global untuk perusahaan yang disebutkan dalam kasus RGA atau Reassurance Group of America, karyawan dapat menganalisis data oleh klien, kontrak, dan produk, dan dapat menemukan kesalahan klien yang sangat mudah. Hal ini tentu memungkinkan karena data tidak disimpan di satu tempat. Lalu, hal ini juga sangat penting untuk mendukung bisnis reasuransi tersebut, karena mudah dalam mengelola bisnisnya. Nah, perkembangan sistem global membantu Reassurance Group of America dalam memvalidasi data dan menambah kualitas data, sehingga analisis risiko lebih baik dan analisis latensi menyebabkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya tentang Fonterra. Demikian pula dalam kasus Fonterra, peningkatan bisnis Fonterra yang meliputi 4 juta sapi yang menghasilkan 200 miliar liter susu setiap tahun. Lalu, bagaimana mereka mencapai manfaat ini? Nah, tentunya ada manfaat yang diperoleh oleh RGA karena dibebaskan dari masalah kekhawatiran tentang bagaimana bisnis itu harus dikelola. Sebelumnya kan RGA ini ada telah membentuk satu sistem yang namanya CBR. Nah, kalau yang Fonterra ini membentuk sistem yang namanya JD. Jadi aplikasi ini atau platform ini itu untuk memperkuat bahasa-bahasa yang ada di seluruh dunia gitu. Jadi menyatukan bahasa-bahasa yang di seluruh dunia. Selain itu, sistem tersebut membantu memperkuat validasi data dan kualitas data. Manfaat ini berguna dicapai dengan melibatkan bisnis dan menyesuaikan praktiknya sendiri dengan permintaan situasi. Perusahaan telah mencapai manfaat dan menyiapkan sistem administrasi reasuransi jiwa terintegrasi, multi-currency, dan multi-language yang disebut CBR. Itu dalam kasusnya RGA. Lalu dalam kasusnya Fonterra, keuntungan dicapai dengan mendirikan gabungan dari industri buku harian dengan fungsi bisnis mandiri. Fungsi back office dikonsolidasikan secara global di Selandia Baru ke dalam layanan transaksional yang berbasis di Hamilton. Lalu apa itu kendala utama yang harus mereka atasi? Kendalanya itu tadi karena ada berbagai cabang gitu, tentunya stafnya itu banyak dengan berbagai bahasa yang mereka pelajari, serta zona waktunya yang berbeda. Nah, itu yang harus kedua perusahaan itu atasi. Lalu apa keuntungan dan kerugian dari pendekatan full-blown versus bertahap untuk implementasi sistem secara umum dan global pada khususnya? Jadi, keuntungan dari pendekatan full-blown untuk implementasi sistem adalah kecepatan implementasi dan memberikan keunggulan kompetitif organisasi karena kesegaraan sistem yang diimplementasikan tersebut. Lalu kerugiannya adalah mungkin saja ada perselisihan atau konflik di antara unit yang berbeda, karena unit yang berbeda melakukan hal yang berbeda pula. Kalau untuk keuntungan dari pendekatan bertahap adalah mempertimbangkan kebutuhan semua unit bisnis. Ini tentunya dapat mengurangi konflik ya. Selanjutnya tentang kerugian. Kerugian dari pendekatan bertahap adalah membutuhkan waktu lebih lama untuk diterapkan, dan kemungkinan akan ada biaya yang lebih tinggi terkait dengan pendekatan bertahap. Selanjutnya, betapa pentingnya semua unit organisasi global berbicara bahasa bisnis yang sama dan menggunakan fungsi dan proses bisnis yang sama. Nah, karena tadi sudah menggunakan bisnis yang sama, tentunya perusahaan kan dalam membuat usaha untuk mendapatkan keuntungan atau laba ya. Nah, sehingga dalam bisnis yang sama atau bahasa yang sama tentunya dapat mempermudah kerjasama antara pihak manajemen dan karyawan.
Semakin banyak kesamaan dalam fungsi dan proses bisnis, maka suatu perusahaan semakin berkualitas. Adanya perbedaan dalam bahasa bisnis, fungsi maupun proses bisnis dalam perusahaan akan menimbulkan pertentangan internal yang dapat mengganggu proses produksi yang akan berdampak pada penurunan laba atau profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, sekian dari kelompok kami. Selanjutnya, kembalikan ke Fikri. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah tadi disampaikan bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.